pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang lapisan-lapisan bumi, di mana bumi itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan atmosfer, yang kedua lapisan litosfer, dan yang ketiga adalah lapisan hidrosfer. Berbicara tentang bumi, pasti erat hubungannya juga dengan langit. Hari ini kita akan belajar mengenai benda-benda yang ada di langit, yang biasa kita kenal dengan tata surya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan tata surya? Jadi, tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, asteroid yang mengelilingi matahari. Dalam pembahasan kali ini saya akan membagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama adalah tentang sistem tata surya, yang kedua adalah tentang kondisi bumi, yang ketiga adalah tentang kondisi bulan, dan yang terakhir adalah tentang gerhana. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang sistem tata surya, di mana ada 6 benda langit yang ada dalam sistem tata surya. Benda langit yang pertama adalah matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Matahari memiliki 4 lapisan. Lapisan matahari yang pertama adalah inti matahari. Pada inti matahari ada sumber energi matahari. Lapisan yang kedua adalah fotosfer. Pada fotosfer, radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari. Lapisan yang ketiga adalah kromosfer. Kromosfer ini terlihat seperti gelang merah mengelilingi bulan pada waktu gerhana matahari total. Dan lapisan yang terakhir adalah korona. Suhu pada korona ini sangat panas, yang mencapai 1 juta Kelvin. Benda langit berikutnya yang ada dalam sistem tata surya adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya yang berasal dari planet diterima dari bintang. Planet terdiri dari planet dalam dan planet luar. Planet dalam atau planet terestrial memiliki letak yang dekat dengan matahari dan ukurannya kecil. Yang termasuk dalam planet dalam adalah planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, dan planet Mars. Sedangkan planet luar atau disebut dengan planet Jovian, kebalikan dari planet dalam, yaitu yang letaknya jauh dari matahari dan ukurannya relatif besar. Yang termasuk dalam planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam dan luar ini dipisahkan oleh sabuk asteroid. Benda langit selanjutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama adalah inti komet. Inti komet ini berbentuk kecil dan padat, tersusun dari debu dan gas. Yang kedua adalah koma. Koma ini adalah kabut di sekitar inti. Dan bagian yang terakhir adalah ekor komet. Arah ekor komet ini selalu menjauhi matahari karena ada dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Benda langit yang kelima yang ada dalam sistem tata surya adalah meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu, puing-puing logam mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid ketika dia tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai ke bumi, meteoroid tersebut akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan oleh atmosfer bumi ini menghasilkan panas, sehingga dapat membakar meteoroid. Meteoroid habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Sedangkan yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Nah, ini adalah salah satu contoh kawah akibat dari meteorit yang jatuh ke bumi sekitar 364 tahun lalu di Australia. Dan benda langit yang terakhir kita bahas adalah asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batuan yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar terletak di antara Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Setelah membahas tentang sistem tata surya, pada pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang kondisi bumi. Yang pertama adalah tentang bentuk bumi. Sebagian besar dari kalian tentu akan menganggap bahwa bumi itu bulat. Lalu, apakah sebenarnya bumi itu bulat?
Sebenarnya, bentuk bumi tidak benar-benar bulat, melainkan sedikit lonjong. Hal itu dibuktikan ketika astronot melihat dari atas terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa bumi berbentuk sedikit lonjong. Untuk selanjutnya adalah tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sekali putaran atau yang biasa kita sebut dengan kala rotasi bumi adalah sepanjang 23 jam 56 menit atau biasa kita bulatkan menjadi 24 jam. Akibat dari rotasi bumi ini adalah gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Selain berotasi, bumi juga berevolusi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Sekali putaran atau kala revolusi bumi adalah sepanjang 365,25 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari, perbedaan lama siang dan malam, dan pergantian musim. Setelah mengetahui kondisi bumi, pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus satelit bumi. Bulan ini tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, sehingga cahaya yang didapat dari bulan berasal dari matahari. Bulan memiliki bentuk bulat seperti planet, permukaannya kering dan tandus, banyak kawah, terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Pada bulan tidak memiliki atmosfer seperti bumi, sehingga terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Bunyi pun tidak dapat merambat di bulan. Di bulan juga tidak ada siklus air, sehingga tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di bulan. Ada 3 dampak dari pergerakan bulan. Dampak yang pertama adalah pasang surut air laut. Pasang surut air laut dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan bulan. Pasang surut air laut terbagi menjadi 2, yaitu pasang purnama. Pasang purnama ini dipengaruhi gravitasi bulan ketika bulan purnama. Sedangkan pasang perbani terjadi ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Dampak yang kedua dari adanya pergerakan bulan adalah adanya pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan. Yang pertama adalah sideris. Sideris memiliki kala revolusi sepanjang 27,3 hari. Pembagian bulan yang kedua adalah sinodis. Kala revolusi sinodis adalah sepanjang 29,5 hari. Pembagian bulan sinodis ini digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Dampak yang terakhir dari adanya pergerakan bulan adalah adanya fase bulan. Ada 5 fase bulan. Fase yang pertama adalah bulan baru. Bulan baru terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Bulan yang menghadap matahari akan terang, sehingga bulan yang menghadap bumi akan gelap. Fase yang kedua adalah bulan sabit. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4. Yang ketiga adalah bulan separuh. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/2. Yang keempat adalah bulan cembung. Bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 3/4. Dan yang terakhir adalah bulan purnama. Bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Sebelum menginjak ke pembahasan terakhir, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian melihat ketika siang-siang tiba-tiba matahari menghilang dari langit?
sehingga suasana berubah menjadi gelap, kemudian matahari muncul kembali dan memunculkan sinarnya. Apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti itu? Nah, jika kalian pernah mengalami kejadian seperti itu, berarti yang sedang kalian lihat adalah sebuah gerhana. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapat sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Ketiganya terletak dalam satu garis lurus. Ada 3 kemungkinan gerhana matahari. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total ini terjadi sekitar 6 menit. Yang kedua adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra. Pada gerhana matahari cincin, matahari terlihat seperti cincin. Yang terakhir adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah yang terletak di antara umbra. Umbra ini adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadi gerhana. Dan penumbra. Penumbra ini adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Sehingga pada gerhana matahari sebagian ini, matahari hanya terlihat sebagian. Jenis gerhana yang kedua adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan ini terjadi hanya saat bulan purnama. Gerhana bulan dibagi menjadi gerhana bulan total, yaitu ketika seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila sebagian bulan berada pada bayangan umbra bumi dan sebagian lagi berada pada penumbra bumi. Sedangkan gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan tepat berada di bayangan penumbra bumi. Pada saat itu, bulan hanya akan tampak sedikit redup dari biasanya. Sekian pembahasan saya tentang materi tata surya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.